kecuali wajahnya Allah. Maksudnya selain kerajaannya. Soal itu kerajaan ya, soal kerajaan itu sudah saya bantah ya. Ila wajahu itu artinya ya Allah sendiri itu, ya Allah sendiri, ya karena Allah adalah raja, ya. Mereka berkata kerajaan Allah ya maksudnya kepemilikan Allah, ya. Ya tentu yang akan hancur itu langit dan bumi, seluruh makhluk kecuali Allah saja, ya karena Allah Al-Malik, ya. Kemudian di sini sehingga pemahaman Ahlussunnah, mari kita dengar. Hingga pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, baik Asy'ari, Maturidi, juga Hanbali berusaha Sebentar, Anda mengatakan Asy'ari, Maturidi, Hambali, ya. Kenapa Anda tidak menyebut Salafi? Ya, Hambali itu madhab fikih, ya, bukan madhab akidah. Ya. Karena ada Hambali, dia yang juga Asy'ari, seperti penjelasan video saya sebelumnya, ya. Tidak boleh terjadi talbis, ya. Lanjut. Jauhi pemahaman mujassimah tersebut, walaupun pada akidah Hanbali terdapat perbedaan sikap dalam batasan-batasan toleransi terhadap takwil. Namun Sekali lagi bukan Hambali, ya, tapi madhab Asy'ari atau As-Salafi. Tidak boleh sembarangan mainan takwil. Sedangkan Asy'ari itu hobinya mainan takwil, ya. Soal tajsim, ya, tajsim. Tajsim itu apa? Ya. Dia menuduh bahwa Ahlussunnah itu mujassim. Nah, itu nanti saya jelaskan di video berikutnya setelah ini. Tetap menjauhi menjisimkan Allah dan tidak mensesatkan takwil, sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Ya, takwil yang versi mana dulu, ya, takwil yang versi mana dulu, ya. Dan Anda tidak boleh sembarangan nuduh tajsim, ya. Orang yang mengisbatkan sifat Allah itu tidak boleh dituduh sebagai tajsim, karena ini adalah tuduhan yang sangat keji, ya. para salaf, ulama Hanbali, Imam Ibnu Saufan Al-Qadumi Al-Hanbali di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Manhajul Ahmad fi Dar'il Mathali Billati Tunma ila Madhabil Imami Ahmad di halaman 43 mengatakan, Ahlul Hadis, yakni para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah satu kelompok yang sepakat dalam prinsip-prinsip utama agama, khususnya dalam hal tauhid dan keyakinan bahwa baik dan buruk telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa masalah yang disepakati oleh kelompok-kelompok Ahlussunnah, lalu beliau melanjutkan dengan perkataannya, perbedaan di antara mereka hanya dalam beberapa masalah kecil, seperti perbedaan tentang apakah mentakwil ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya itu diperbolehkan atau tidak. Mereka yang membolehkan dari kalangan ulama mutaakhirin lebih mengutamakan metode tafwid, yakni menyerahkan maknanya kepada Allah dengan tetap berpegang pada konsep tanzih, yaitu mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Karena mereka berpendapat metode ini lebih aman. Begitu juga perbedaan dalam memahami sifat-sifat fi'liyah Allah dan juga yang semisalnya, yang jumlahnya sedikit sehingga tidak sampai menyebabkan mereka saling mengkafirkan dan menyesatkan satu sama lainnya. Sebentar. Nah, di sini dia berkata bahwa metode takwil itu, ya, takwil atau tafwid itu lebih afdol, ya, karena lebih bisa menghindari dari kebingungan di dalam otaknya orang-orang ahlul kalam dan filsafat, ya. Wis main takwil atau tafwid aja. Supaya apa? Supaya misalnya kalau ada yadullah, ya, sifat yadullah, harus takwil. Kemudian sifat-sifat lain, asobe, ya, asobe, kemudian wajah, kemudian itu ditakwil semua, ya. Supaya apa? Supaya otaknya ini ndak was-wasah syaitonnya ini tidak masuk terus, ya. Nah, di situ ini tipu daya syaiton. Nah, seperti itu. Nah, dia berkata bahwa lebih afdol, ya. Nah, dengan begini artinya apa? Artinya mereka harus menendang salah satu dari maksud dari tafsiran Ahlus Sunnah itu sendiri. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, kalau dari usul saja itu sudah beda, ya.
Kan alasannya ini secara usul ini mereka semua kompak. Namun secara hal-hal yang kecil aja ya. Apakah hal tafwid dan hal takwil ini hal yang sepele? Jawabannya tidak ya. Karena justru mutaakhiril asy'ariyah ya, orang-orang Asy'ari yang mutaakhir ya, setelah al mutaakhir itu ya al-Juwaini itu, dan yang jateng setelahnya Ar-Razi dan selanjutnya itu, mereka sudah wes mulai mengkoreksi ya, madhab Asy'ari itu sudah tidak seperti racikannya Abul Hasan al-Asy'ari dulu, sudah beda lagi. Akhirnya mereka apa? Menuduh ahlus sunnah, athariyah, ahlul hadis sebagai hasyawiyah, musyabbihah, mujassimah ya. Dan sampai sekarang ya ribut sampai sekarang. Karena Asy'ariyah usulnya sama Maturidiyah itu sudah beda dengan ahlul hadis. Ahlul hadis mereka menggunakan athar ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Faris Baswedan, bahwa ahlul hadis menggunakan nakli ya, dari Al-Quran, hadis, dan bagaimana para salaf menafsirkan itu. Mereka tidak boleh pakai takwil ya. Tafwid itu ada penjelasannya, sudah saya jelaskan kemarin itu ya. Namun Faris Baswedan menyembunyikan ini ya. Mereka malah berbalik menuduh bahwa orang-orang yang berpegang dengan manhaj salaf itu kalian keliru. Kalian harus ikut metodenya Asy'ariyah, karena metode Asy'ariyah ini yang paling benar. Harus pakai takwil, harus pakai tafwid ya. Itu semua ditakwil semua, kacau sudah tafsir Al-Qur'annya bakalan. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau tidak mau ikut takwil manhaj mereka ya, akhirnya apa yang terjadi? Ditendang. Nah, kalian bukan Sunni ya. Kita Asy'ari yang Sunni ya. Setelah al hadis ditendang, next berikutnya adalah Maturidi versus Asy'ari, dan ini pasti bakal terjadi ya. Dan ini bukan hal yang baru ya. Ikhwani, itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamatkan diri Anda dengan ilmu sehingga Anda tidak terjerumus dalam bid'ah mujassimah. Ya, terima kasih atas nasihatnya ya Ustadz Faris Baswedan ya, sehingga kita tidak terjerumus dalam bid'ah mujassimah. Apa itu mujassimah ya, dan apa itu tajsim ya, karena banyak orang awam tidak paham apa itu tajsim ya. Harus paham ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan next di video berikutnya ya. Dan terima kasih atas nasihatnya, dan alhamdulillah saya berada di jalan yang benar karena saya menggunakan Al-Quran dan hadis ya. Saya tidak menggunakan ahlul mantik dan ahlul filsafat, karena Khalid bin Walid ya, Amr bin al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan ya, mereka orang-orang yang cerdas. Tidak pernah mereka menggunakan ilmu filsafat dan mantik ya untuk menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berjalan di atas mereka, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in.